Banyak orang yang sholat setiap hari, namun tidak begitu memahami apa arti sebenarnya dari ruku. Gerakan itu sering dianggap hanya sekadar menundukkan badan, formalitas sebelum sujud. Padahal di balik ruku tersembunyi rahasia yang sangat dalam. Rukuk bukan sekadar gerakan fisik, tetapi bahasa tubuh seorang hamba yang sedang merendahkan dirinya di hadapan Rabbul Alamin. Saat kita menunduk, sejatinya kita sedang berkata, "Ya Allah, aku ini lemah, Engkaulah yang maha kuat." Ketika tulang belakangmu melentur, tanganmu bertumpu di lutut, Rasulullah mengajarkan, rukuklah hingga tenang tiap sendi. Apa maksudnya? Bukan hanya badan yang tenang, tetapi jiwa pun ikut tenang. Coba bayangkan, bambu bisa kokoh karena lentur, sementara kayu yang kaku mudah patah. Begitu pula jiwa manusia, ia akan tegak, justru ketika berani mengakui rapuh di hadapan Allah. Ruku bukan sekadar menundukkan badan, tapi juga menundukkan keangkuhan. Orang yang sombong tidak akan rela membungkukkan diri, bahkan di hadapan Allah sekalipun. Itulah sebabnya rukuk menjadi simbol kerendahan hati. Ketika punggungmu sejajar dengan bumi, kau seakan berkata, "Engkaulah tinggi, aku rendah. Engkaulah agung, aku hina." Itulah bahasa jiwa yang tidak bisa diwakili dengan kata-kata. Secara psikologis, menundukkan badan melatih batin untuk rendah hati. Sedangkan secara spiritual, menundukkan batin akan membuat tubuh rela ikut merunduk. Ini simbiosis dua arah yang menakjubkan. Karena itu, jangan biarkan rukukmu kosong tanpa rasa. Bila hanya badan yang membungkuk, tapi hati tetap berdiri angkuh, maka rukuk itu hanyalah kebohongan belaka. Renungkanlah doa di rukuk. Subhana Rabbiyal Azim, Maha Suci Tuhanku yang Maha Agung. Ucapkan perlahan, ulangi dengan penuh kesadaran. Rasakan setiap suku kata meneteskan kesejukan ke dalam tulang punggungmu. Bila matamu basah ketika mengulanginya, jangan kau tahan. Itu bukan kelemahan, melainkan tanda jiwa sedang menyerap hujan rahmat. Ruku sejatinya adalah latihan menurunkan ego. Ego selalu ingin tinggi, ingin dipuji, ingin dihormati. Tapi dalam ruku, semua itu diruntuhkan. Kau benar-benar ditundukkan di hadapan Zat yang Maha Tinggi. Maka tanyakan pada dirimu, apakah aku benar-benar sedang merendahkan hati, atau sekadar membungkukkan badan tanpa makna? Banyak orang bisa rukuk dengan indah di hadapan manusia, tapi gagal merendahkan diri di hadapan Allah. Mereka bisa tunduk pada atasan, pada dunia, tapi keras kepala di hadapan Rob semesta alam. Inilah yang membuat banyak sholat terasa hampa, sebab tubuhnya sujud, tapi hatinya masih berdiri angkuh. Hati-hati, inilah kebohongan dalam sholat. Ruku adalah pengakuan kelemahan. Dengan menunduk, kita berkata tanpa suara, "Ya Allah, aku ini tidak punya daya apa-apa, Engkaulah sumber kekuatan." Sadarilah, manusia bisa jatuh sakit kapan saja, bisa kehilangan kekuatan, bisa roboh hanya karena satu hembusan takdir. Maka ruku menjadi tamparan lembut yang mengingatkan, jangan sombong karena engkau hanyalah hamba yang rapuh. Perhatikan pula bagaimana ruku melatih kesadaran fisik. Posisi tulang belakang lurus, pandangan ke bawah, tangan menggenggam lutut dengan mantap. Semua itu adalah simbol kestabilan. Seakan Allah ingin mengajarkan, jika engkau mau stabil dalam hidup, rendahkan dulu dirimu di hadapanku. Hidup tidak akan seimbang bila hati masih dipenuhi kesombongan. Ada orang yang berkata, saya sholat tiap hari, tapi kenapa hati saya tetap gelisah? Jawabannya, mungkin karena rukukmu hanya gerakan, bukan penyerahan. Ruku tanpa penyerahan hati hanyalah olahraga ringan. Tapi ruku dengan penuh kesadaran adalah penghapus kesombongan. Ia menenangkan, menyejukkan, dan membuat hati lebih siap bersujud di hadapan Allah. Ingatlah, ruku adalah jalan menuju sujud. Bila ruku tidak benar, sujud pun kehilangan makna. Bagaimana bisa seseorang benar-benar sujud kalau saat ruku saja ia masih berdiri di dalam hatinya? Karena itu, perbaikilah rukukmu. Latihlah dirimu agar benar-benar merunduk, agar ketika sujud engkau benar-benar rebah sepenuh hati di hadapannya. Dalam hidup ini kita sering dipaksa menunduk oleh keadaan, sakit, gagal, ditinggalkan, dihina. Semua itu adalah ruku kehidupan yang mengingatkan kita. Jangan sombong, jangan tinggi hati. Maka ketika engkau ruku dalam sholat, ingatlah semua pengalaman itu. Rasakan bahwa semua kerendahan yang pernah engkau alami adalah jalan menuju Allah. Ada yang menanyakan, kenapa dalam ruku kita tidak membaca doa panjang seperti dalam sujud? Karena ruku adalah saatnya penekanan pada pengagungan. Subhana Rabbiyal Azim. Engkau sedang mengakui kebesaran Allah, sedang meruntuhkan semua keangkuhan dirimu. Sementara sujud adalah puncak doa,
tempat engkau menumpahkan permohonan. Maka jangan balikkan makna itu. Ruku juga bisa kita maknai sebagai latihan keseimbangan. Bila kau hanya menunduk badan, tapi pikiranmu melayang ke dunia, itu berarti dirimu belum seimbang. Bila lidahmu melafazkan tasbih tapi hatimu kosong, itu berarti engkau hanya menjalankan solat secara mekanis. Hati-hati, solat seperti ini tidak akan menenangkan jiwa, justru membuat jiwa semakin gersang. Ketahuilah, iblis dulu diusir dari surga, bukan karena ia tidak tahu Allah, tapi karena ia sombong. Iblis menolak bersujud. Maka ketika engkau ruku, ingatlah, aku sedang melawan sifat iblis. Aku sedang meruntuhkan kesombongan yang menolak tunduk kepada Allah. Itulah sebabnya ruku menjadi tanda. Apakah engkau benar-benar hamba Allah atau hanya hamba ego? Ruku juga menyimpan hikmah kesehatan. Para ulama menyebutkan, gerakan ruku membantu melancarkan aliran darah, melemaskan persendian, menenangkan otot. Tapi ingat, nilai tertinggi ruku bukanlah manfaat fisik, melainkan manfaat ruhani. Jangan terjebak pada gerakan, tapi temukan makna spiritualnya. Sebab yang dicari dari ruku bukan kesehatan tubuh, tapi kesehatan hati. Maka setiap kali engkau ruku, bisikan dalam hatimu, Ya Allah, aku rendahkan diriku. Jangan engkau biarkan aku tertipu oleh kesombongan. Bila kau mampu melatih ini setiap hari, maka hidupmu akan lebih damai. Kau akan lebih mudah menerima takdir, lebih mudah bersyukur, lebih mudah memaafkan. Karena hatimu telah belajar merendah di hadapan Allah. Sobat, jangan sia-siakan rukukmu. Jangan biarkan ia berlalu hanya sebagai formalitas. Jadikan setiap rukukmu titik balik untuk menundukkan ego. Bila engkau benar-benar memahami ruku, maka seluruh hidupmu akan berubah. Kau akan sadar bahwa semua pencapaian hanyalah titipan, semua kesuksesan hanyalah pinjaman, dan semua keagungan hanyalah milik Allah semata. Sekarang tanyakan pada dirimu, sudahkah rukukmu benar-benar merendahkan hatiku? Atau aku hanya sekadar ikut-ikutan? Bila jawabannya masih kosong, jangan putus asa. Hari ini masih ada kesempatan untuk memperbaiki solatmu. Ingatlah sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, solatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku solat. Itu bukan hanya tentang gerakan, tapi tentang makna yang hidup dalam hati. Saya, Hikmah Channel berdoa, semoga hati kita selalu mengikuti dalam gerakan solat kita. Ya Allah, ajari kami untuk benar-benar merendahkan hati di hadapan-Mu. Jangan biarkan solat kami kosong tanpa makna. Jangan biarkan ruku kami hanya gerakan tanpa jiwa. Jadikanlah setiap ruku sebagai jalan menuju kerendahan hati dan setiap sujud sebagai pintu menuju ridho-Mu. Sobat yang sudah mendengarkan kajian ini sampai akhir, jangan lupa untuk subscribe Hikmah Channel, aktifkan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan pelajaran ilmu hikmah makrifat berikutnya. Semoga Allah berkahi hidup kita semua. Amin.